Ada banyak sekali mitos dalam budaya Jawa seperti mengapa tidak boleh duduk di depan pintu, tidak boleh bersiul di malam hari dan sebagainya. Tapi mungkin kita sering menganggap lucu ya karena sering larangan tersebut tidak disertai dengan alasannya. Ya pokoknya begitu. Nah, bahasan kali ini tentang sebagian mitos yang berkembang dalam budaya Jawa dan semoga menambah wawasan kita semua. Mitos-mitos dalam budaya Jawa telah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, mengalir dalam cerita dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Setiap mitos tidak hanya menjadi petunjuk hidup, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial, spiritual, dan filosofi yang mendalam. Dengan menggali lebih dalam, kita akan menemui sebuah dunia di mana alam, kehidupan, dan takdir saling terhubung melalui berbagai simbolisme dan pelajaran berharga. Jangan duduk di depan pintu karena akan sulit jodoh. Mungkin terdengar aneh ya, tapi kalau kita lihat dari asal-usul praktisnya, nah dalam tradisi rumah-rumah Jawa zaman dulu, pintu utama adalah jalur keluar masuk utama penghuni rumah ya, dan tamu. Duduk di depan pintu ini menghalangi jalan dan menyebabkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, larangan ini kemungkinan awalnya dibuat untuk mengajarkan etika dan menjaga kelancaran aktivitas di rumah. Ada juga alasan filosofis. Dalam kepercayaan Jawa, pintu dianggap sebagai pancar atau pusat aliran energi keluar masuk rumah. Duduk di depan pintu bisa dianggap menghalangi aliran energi positif yang membawa pengaruh keberuntungan ya, termasuk keberuntungan soal jodoh. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, ada keyakinan dalam kepercayaan tradisional Jawa bahwa rumah memiliki elemen spiritual. Pintu sebagai batas antara dunia luar atau makro dan dalam atau mikro. Dan ini dianggap tempat penting yang tidak boleh dinodai dengan duduk sembarangan. Jika pintu tidak dihormati, penghuni rumah bisa terkena dampak buruk. Salah satunya kesulitan jodoh. Dan simbolisme dalam budaya Jawa, dalam pandangan simbolik, pintu sering diibaratkan sebagai gerbang menuju sesuatu yang baru, termasuk pernikahan. Menghalangi pintu dianggap sama dengan menutup peluang datangnya hal baik seperti jodoh. Mitos berikutnya adalah jangan menyapu saat malam hari karena rezeki akan hilang. Mungkin terdengar aneh ya, tapi kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, nah pada masa lalu terutama di era sebelum ada listrik, penerangan di malam hari ini sangat minim. Menyapu di malam hari berisiko membuat benda-benda kecil berharga seperti uang, koin, perhiasan, atau barang penting ikut tersapu dan hilang tanpa disadari. Oleh karena itu, larangan ini mungkin dibuat untuk mencegah kerugian. Kalau dilihat dari asal-usul filosofisnya, dalam tradisi Jawa, rezeki dipandang sebagai sesuatu yang datang secara halus dan harus dijaga. Malam hari sering diasosiasikan dengan waktu istirahat, ketenangan, dan pemulihan energi. Menyapu di malam hari bisa dianggap mengusir energi baik yang telah terkumpul di dalam rumah selama siang hari, sehingga muncul mitos bahwa rezeki akan hilang. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, malam hari dipercaya sebagai waktu makhluk halus lebih aktif. Menyapu pada malam itu ya dianggap bisa mengusik atau menyinggung keberadaan makhluk gaib yang kemudian menyebabkan ketidakharmonisan dan kesialan. Dalam pandangan ini, menjaga ketenangan malam dianggap penting untuk menjaga keberkahan. Selanjutnya untuk simbolisme rezeki dalam budaya Jawa, rezeki dalam pandangan tradisional Jawa bukan hanya materi, tapi juga mencakup kesehatan, keharmonisan, dan keberuntungan. Menyapu di malam hari dianggap tindakan ceroboh yang secara simbolis membuang rezeki. Larangan ini juga merupakan bentuk penghormatan pada waktu malam sebagai saat
untuk beristirahat. Memotong kuku di malam hari karena membawa kesialan. Nah, ini dia ya asal-usul praktisnya. Sebelum teknologi modern seperti lampu ditemukan, penerangan di malam hari juga sangat minim ya. Memotong kuku dalam kondisi gelap meninggalkan ini resiko melukai diri sendiri, terutama jika menggunakan alat tajam seperti pisau kecil atau gunting kuku tradisional. Oleh karena itu, larangan ini awalnya mungkin muncul untuk menghindari bahaya. Kalau dilihat dari asal-usul filosofisnya, dalam kepercayaan Jawa, malam adalah waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi, bukan melakukan aktivitas yang dianggap kurang penting. Memotong kuku di malam hari bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar harmoni waktu, sehingga diasosiasikan dengan kesialan atau ketidakseimbangan. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, dalam tradisi spiritual Jawa, kuku dianggap sebagai bagian dari tubuh yang mengandung energi. Memotongnya di malam hari, waktu yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus, dianggap dapat mengundang energi negatif atau membuka peluang terjadinya gangguan gaib. Ini mungkin menjadi alasan mitos ini berkembang. Kalau dia dari makna simbolis dalam budaya Jawa, kuku juga melambangkan kerapian dan keberkahan. Melakukan aktivitas ini di waktu yang tidak semestinya, seperti malam hari, dianggap melanggar tata tertib kehidupan yang seharusnya. Selain itu, memotong kuku di malam hari berisiko tidak terlihat sehingga bisa tersebar sembarangan yang dianggap kurang menghormati tubuh sendiri. Ini juga mungkin dianggap agak aneh ya, karena saat ini banyak orang yang melakukannya, yaitu makan sambil berdiri. Dan dalam masyarakat Jawa atau budaya Jawa zaman dulu, ini akan membuat hidup tidak tentram. Loh, kok bisa seperti ini ya? Nah, ini ada asal-usul praktisnya guys. Nah, zaman dulu orang-orang Jawa terbiasa makan sambil duduk di tikar atau lesehan. Makan sambil berdiri dianggap tidak sopan karena menunjukkan sikap terburu-buru dan juga tidak menghormati makanan. Kebiasaan ini dimaksudkan agar seseorang fokus menikmati makanan dan menjaga perilaku yang santun. Kalau dilihat dari asal-usul filosofisnya, dalam budaya Jawa, makan adalah kegiatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga melibatkan rasa syukur. Makan sambil berdiri dianggap melambangkan ketidakstabilan hidup karena tubuh tidak dalam posisi tenang. Ini kemudian dikaitkan dengan ketidaktentraman atau kesulitan menjaga keseimbangan dalam hidup. Kemudian asal-usul religius spiritual. Dalam kepercayaan tradisional, makanan adalah sumber energi yang memiliki berkah. Makan sambil berdiri dianggap tidak menghormati rezeki yang diberikan sama Tuhan, sehingga bisa membawa dampak buruk seperti rezeki yang tidak lancar atau masalah dalam kehidupan. Kemudian kalau dilihat dari simbolisme dalam etika sosial Jawa, orang Jawa sangat menjunjung tinggi tata krama terutama dalam hal makan. Makan sambil berdiri sering diasosiasikan dengan perilaku yang tidak sabar, sembrono, dan kurang menghormati nilai-nilai adat. Oleh karena itu, larangan ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap santun dan menghargai rezeki. Mitos lain yang tidak kalah mungkin bisa dikatakan aneh, yaitu melangkai orang yang sedang tidur bisa membuatnya sakit atau kerdil. Nah, ini mungkin agak lucu ya, tapi ini bisa dijelaskan dari asal-usul praktisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, melangkai orang yang sedang tidur dapat membahayakan, baik bagi yang tidur maupun yang melangkah. Jika tidak hati-hati, kaki bisa menyenggol tubuh orang yang tidur dan menyebabkan cedera atau membangunkan mereka dengan cara yang tidak sopan. Kemudian asal-usul filosofis, tidur dianggap sebagai aktivitas penting untuk memulihkan tenaga dan mendapatkan ketenangan. Melangkai orang yang tidur dianggap mengganggu harmoni atau proses pemulihan tersebut, sehingga dipercaya dapat berdampak buruk seperti penyakit atau gangguan pada tubuh. Kemudian untuk asal-usul religius spiritual, dalam tradisi Jawa, tubuh manusia dipandang sebagai tempat bersemayamnya energi kehidupan.
Melangkahi tubuh orang yang terutama sedang tidur dianggap sebagai tindakan tidak hormat yang bisa mempengaruhi keseimbangan energi mereka. Ini dipercaya dapat menyebabkan masalah kesehatan atau pertumbuhan. Kemudian simbolisme dalam etika sosial Jawa. Larangan ini juga mengajarkan tata krama dan penghormatan terhadap sesama. Belangkai orang tidur dianggap perilaku ceroboh yang menunjukkan ketidaksopanan, sehingga larangan ini menjadi salah satu cara untuk menanamkan kesadaran akan penghormatan terhadap orang lain. Jangan bersiul di malam hari ini juga merupakan salah satu mitos yang sering kali terdengar ya di dalam budaya Jawa, karena katanya akan mengundang makhluk halus katanya gitu. Nah, kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, pada zaman dulu malam hari adalah waktu yang sepi dan sunyi. Suara siul dianggap bisa mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Selain itu, bersiul di malam hari bisa menarik perhatian orang yang tidak dikenal sehingga dianggap berbahaya dalam situasi tertentu. Kalau dilihat dari asal-usul filosofis, dalam budaya Jawa, malam adalah waktu yang dianggap sakral, terutama setelah matahari terbenam. Suara siul yang nyaring dianggap bisa mengusik ketenangan malam yang seharusnya digunakan untuk beristirahat atau kegiatan spiritual. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, dalam tradisi Jawa, malam hari dipercaya sebagai waktu makhluk halus lebih aktif. Siulan terutama yang melengking atau berulang-ulang dipercaya bisa menarik perhatian makhluk halus atau bahkan mengundang mereka datang. Keyakinan ini erat kaitannya dengan mitos tentang dunia gaib. Kalau dilihat juga dari simbolisme dalam tradisi Jawa, larangan ini juga memiliki aspek etika sosial. Bersiul, terutama di waktu yang tidak semestinya, dianggap sebagai perilaku kurang sopan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi ketenangan dan keharmonisan. Pernah dengar mitos seperti ini? Jika mendengar suara burung gagak, itu pertanda kematian. Nah, kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, burung gagak sering ditemukan di sekitar tempat sepi, gelap, atau dekat dengan lokasi yang kurang bersih seperti kuburan. Suara mereka yang serak dan nyaring sering diasosiasikan dengan suasana yang mencekam, sehingga dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti kematian. Kemudian dilihat dari asal-usul filosofis. Dalam budaya Jawa, burung dianggap sebagai makhluk yang bisa membawa pesan atau firasat dari alam gaib. Suara burung gagak yang terdengar tiba-tiba di lingkungan tertentu dianggap sebagai pertanda perubahan besar, termasuk kematian. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual dalam mitologi Jawa, gagak dianggap memiliki hubungan dengan dunia gaib karena sering terlihat di tempat yang dianggap sakral atau angker. Suaranya dipercaya sebagai pesan atau peringatan dari makhluk halus atau leluhur tentang peristiwa besar seperti kematian seseorang. Dilihat dari makna simbolis dan dalam budaya Jawa, burung gagak juga melambangkan duka atau kehilangan karena warnanya yang hitam pekat sering dikaitkan dengan kepedihan atau misteri. Oleh karena itu, kehadiran dan suaranya sering dianggap membawa pertanda buruk. Menggantung cermin di depan pintu akan membawa nasib buruk. Nah, kalau dilihat memang kadang-kadang tidak nyambung ya, tapi kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, cermin yang digantung di depan pintu dapat memantulkan sinar matahari atau cahaya yang menyilaukan. Hal ini bisa mengganggu pandangan orang yang keluar masuk rumah atau bahkan tetangga sekitar, sehingga dianggap tidak praktis. Kalau dilihat dari asal-usul filosofis dalam filosofis Jawa, pintu adalah simbol gerbang energi. Cermin dipercaya dapat memantulkan energi baik yang seharusnya masuk ke dalam rumah sehingga menghambat keberuntungan dan rezeki. Kalau dia juga dari asal-usul religius spiritual. Cermin dalam tradisi Jawa juga memiliki makna mistis karena dianggap bisa menjadi jendela ke dunia lain. Meletakkannya di depan pintu rumah dipercaya bisa mengundang makhluk halus atau energi negatif masuk ke dalam rumah. Sementara itu, di simbolisme dalam tradisi Jawa,
pintu melambangkan keterbukaan dan penerimaan terhadap rezeki, tamu atau energi positif. Meletakkan cermin di depannya dianggap menghalangi aliran baik tersebut, sehingga membawa dampak buruk. Kadang-kadang mitos juga terdengar kadang seperti hal yang lucu ya, seperti memakai baju terbalik tanpa sengaja akan membawa keberuntungan. Nah, kalau dia dari asal-usul praktisnya, pada zaman dulu memakai baju terbalik mungkin dianggap sebagai kejadian langka atau kesalahan yang tidak disengaja. Hal ini sering memicu perhatian orang lain dan terkadang mendatangkan kejadian yang menguntungkan seperti pertolongan atau nasihat. Kemudian dilihat dari asal-usul filosofis. Dalam budaya Jawa, hal-hal yang tidak biasa atau terjadi di luar kebiasaan seringkali dianggap membawa tanda-tanda alam. Memakai baju terbalik bisa dianggap sebagai pertanda bahwa sesuatu yang tidak terduga atau menguntungkan akan terjadi. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, kesalahan kecil seperti memakai baju terbalik mungkin dilihat sebagai bentuk peringatan dari alam gaib atau leluhur. Tapi karena itu dilakukan tanpa sengaja, maka dianggap sebagai keberuntungan karena seseorang telah diingatkan sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Kemudian menurut simbolisme dalam tradisi Jawa, baju yang dipakai terbalik dapat dianggap sebagai simbol perubahan atau pembalikan keadaan. Ini melambangkan bahwa seseorang mungkin akan mengalami situasi yang sebelumnya sulit menjadi lebih baik. Kalau Anda mungkin pernah mengalami kejatuhan cicak di atas kepala, dan orang Jawa biasanya ngomong akan terjadi musibah. Nah, asal-usul ini bisa dilihat dari asal-usul praktisnya. Cicak adalah hewan yang sering berada di langit-langit rumah. Jika cicak jatuh, terutama di kepala, nah ini bisa menjadi kejadian yang mengejutkan dan tidak menyenangkan. Ini mungkin memunculkan keyakinan bahwa hal tersebut membawa dampak buruk. Kalau dilihat dari asal-usul filosofis, dalam kepercayaan Jawa, cicak sering dianggap sebagai hewan pembawa pertanda. Kejatuhannya ke kepala dianggap sebagai peringatan dari alam tentang kejadian buruk yang mungkin akan menimpa seseorang. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, dalam tradisi Jawa, kepala dianggap sebagai bagian dari tubuh yang paling mulia karena melambangkan pikiran dan kehormatan seseorang. Jika cicak jatuh ke kepala, ini dianggap sebagai gangguan yang bisa memengaruhi keberuntungan atau keseimbangan hidup. Dilihat dari simbolisme dalam tradisi Jawa, cicak sering dikaitkan dengan hal-hal negatif karena hidupnya di tempat-tempat tertentu yang dianggap kurang bersih seperti dinding atau langit-langit. Kejatuhannya ke kepala melambangkan kontaminasi yang bisa mengganggu harmoni atau kebersihan spiritual seseorang. Mungkin juga ini terdengar lucu ya, karena tidur di saat maghrib ini bisa membuat seseorang jadi sulit mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia dari asal-usul praktisnya, maghrib adalah waktu peralihan dari siang ke malam. Pada zaman dulu, tidur saat maghrib dianggap berbahaya karena ini adalah waktu ketika hewan liar atau makhluk tertentu lebih aktif. Tidur pada waktu ini membuat seseorang tidak waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau dia dari asal-usul filosofis, waktu maghrib dianggap sakral dalam budaya Jawa. Ini adalah saat perubahan energi yang penting di mana orang dianjurkan untuk berdoa, berzikir, atau berkumpul dengan keluarga. Tidur pada waktu ini dianggap melewatkan momen berharga untuk mendapatkan hikmah atau ilmu dari alam dan leluhur. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, dalam kepercayaan Jawa, maghrib adalah waktu yang dimana energi negatif termasuk makhluk halus itu lebih aktif. Tidur saat maghrib dipercaya membuat seseorang rentan terhadap gangguan spiritual atau bahkan kerasukan. Kalau dilihat dari simbolisme dalam tradisi Jawa, tidur saat maghrib melambangkan kemalasan atau kurangnya semangat, yang dalam budaya Jawa dianggap bertentangan dengan upaya mendapatkan ilmu atau keberkahan. Larangan ini juga berfungsi untuk mengajarkan kedisiplinan dalam mengatur waktu.
Kadang-kadang terdengar tidak nyambung ya, menyapu dilarang saat ada orang hamil di rumah. Tapi kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, menyapu ini dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengusir kotoran atau energi negatif. Dalam tradisi Jawa, ada keyakinan bahwa tindakan menyapu bisa menyebabkan gangguan terhadap kondisi fisik atau emosional ibu hamil. Hal ini didasari oleh kecemasan jika gerakan menyapu yang tiba-tiba atau kasar dapat mempengaruhi kondisi ibu atau janin dalam kandungan. Kalau dilihat dari asal-usul filosofis, dalam budaya Jawa, perempuan hamil ini sangat dihormati dan dilindungi karena mereka membawa kehidupan baru. Menyapu di dekat orang hamil, nah ini dapat dianggap sebagai hal yang tidak hanya mengganggu secara fisik mereka, tapi juga bisa melambangkan ketidakharmonisan yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Kalau dilihat dari asal-usul religius, spiritual, dalam kepercayaan Jawa, ibu hamil dianggap berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap gangguan gaib. Menyapu dianggap bisa mengganggu energi baik yang seharusnya mengalir dan lancar sehingga bisa menyebabkan gangguan pada ibu atau bayi yang dikandung. Kalau dilihat dari simbolisme dalam tradisi Jawa, menyapu melambangkan tindakan pembersihan atau pembaruan. Namun dalam kasus ibu hamil, larangan ini lebih terkait dengan menjaga ketenangan dan energi positif di sekitar mereka. Kehidupan yang sedang berkembang di dalam tubuh ibu dianggap sangat sensitif terhadap gangguan eksternal. Ini terdengar aneh karena kita tidak boleh menyisir rambut di depan cermin di malam hari. Kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, menyisir rambut di depan cermin di malam hari bisa membuat kecelakaan ya, apalagi saat pencahayaan itu minim, seperti rambut tertarik atau tersangkut pada sikat atau cermin. Ini mungkin menjadi alasan awal larangan ini muncul, terutama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kerusakan. Kemudian asal-usul filosofis. Dalam kepercayaan Jawa, cermin dianggap sebagai alat yang bisa mengungkapkan kenyataan atau bahkan membuka pintu menuju dunia lain. Menyisir rambut di depan cermin di malam hari dianggap bisa mengganggu energi alam semesta atau menarik makhluk gaib yang tidak diinginkan. Kalau dilihat dari asal-usul religius spiritual, cermin dalam banyak kebudayaan dianggap sebagai objek yang bisa berhubungan dengan dunia gaib. Dalam kepercayaan Jawa, interaksi dengan cermin di malam hari ini dipercaya bisa membuka jalur energi halus yang membawa dampak negatif, termasuk gangguan dari makhluk halus atau roh halus. Kalau dilihat dari simbolisme dalam tradisi Jawa, rambut adalah simbol kekuatan dan energi seseorang. Menyisir rambut di malam hari, terutama di depan cermin, dianggap bisa membebaskan energi pribadi yang tidak terkontrol, yang dapat menarik nasib buruk atau mengganggu ketenangan. Pernah menyanyikan lagu sedih di malam hari? Nah, di mitos Jawa ini dilarang. Asal-usul praktisnya, dalam budaya Jawa, malam adalah waktu untuk beristirahat dan merenung. Menyanyikan lagu sedih di malam hari ini bisa mengubah suasana hati dan merusak ketenangan malam. Ini mungkin menjadi alasan mitos ini muncul, untuk menjaga suasana hati yang tenang dan damai. Kemudian asal-usul filosofis. Dalam filosofi Jawa, suara dan musik memiliki pengaruh kuat terhadap energi seseorang dan lingkungan sekitar. Lagu sedih yang dinyanyikan di malam hari dianggap bisa menarik energi negatif yang merusak ketenangan, pikiran, dan jiwa. Asal-usul spiritual dan religius. Dalam kepercayaan Jawa, malam hari adalah waktu yang dianggap sakral dan penuh dengan potensi untuk introspeksi atau berdoa. Lagu yang bernuansa sedih bisa dianggap membawa suasana hati yang buruk, yang bisa membuka pintu bagi energi negatif atau gangguan dari dunia gaib. Kemudian dari simbolisme dalam tradisi Jawa, musik dan lagu memiliki daya untuk menggambarkan keadaan hati.
Lagu sedih di malam hari dipandang sebagai simbol ketidakbahagiaan atau kegelisahan. Hal ini dipercaya dapat mengundang nasib buruk dan gangguan dalam kehidupan. Pernah mendengar mitos jika kupu-kupu masuk rumah itu pertanda keberuntungan. Nah, ini dia penjelasan dari mitos tersebut ya. Kalau dilihat dari asal-usul praktisnya, kupu-kupu adalah hewan yang sering terlihat pada waktu yang cerah dan bisa masuk ke dalam rumah melalui jendela atau pintu yang terbuka. Kehadiran kupu-kupu dalam rumah dianggap sebagai pertanda baik, yaitu datangnya musim yang baik atau kesegaran setelah periode sulit. Hal ini memberi kesan bahwa kedatangan kupu-kupu membawa sesuatu yang positif dan penuh harapan. Kemudian asal-usul filosofis. Dalam budaya Jawa, kupu-kupu melambangkan perubahan dan metamorfosis. Mereka memulai hidup sebagai ulat yang kemudian berubah menjadi makhluk yang indah. Kupu-kupu yang masuk ke rumah dianggap sebagai simbol perubahan yang membawa berkah atau kesempatan baru dalam hidup. Kemudian dia dari asal-usul religius spiritual. Dalam beberapa pandangan spiritual, kupu-kupu dianggap sebagai jiwa yang telah bereinkarnasi atau sebagai pembawa pesan dari dunia gaib. Kehadiran kupu-kupu di rumah dipercaya sebagai tanda bahwa energi positif atau roh leluhur sedang hadir, membawa berkah dan keberuntungan. Kemudian simbolisme dalam tradisi Jawa. Kupu-kupu juga melambangkan kehidupan yang indah dan penuh warna. Mereka sering dikaitkan dengan kelahiran atau kebahagiaan, sehingga kehadiran mereka di rumah dianggap sebagai pertanda baik bagi penghuni rumah tersebut.